Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Zatul Mutia dengan NIM 211-050-379. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam hadis berdasarkan kualitasnya yang terbagi menjadi 3. Yang pertama hadis sahih, hasan, dan juga dhaif. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada perkataan, perbuatan, dan pernyataan dari Nabi Muhammad SAW yang tentunya berkaitan dengan hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Dan dalam mempelajari hadis yang sering menjadi persoalan yaitu kebenaran isi dan sumber hadis tersebut. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui kebenaran dari sumber dan isi dalam hadis tersebut. Penjelasan pertama yaitu hadis sahih. Sahih diambil dari kata mushtaq sahaya siusuhan wasihatan yang artinya sembuh, sehat, selamat dari cacat ataupun benar, atau hadis yang didapat dari orang yang terpercaya dan tanpa ada keraguan di dalamnya. Dan hadis sahih merupakan kedudukan paling tinggi di antara ketiga hadis tersebut. Dan secara istilah yaitu ma'itasolah sanaduhu binaqlil adli dobit an mithlihi ila muntaha min ghairi syuzuzin wala illah. Yang artinya apa yang sanadnya bersambung dengan periwayatnya yang adil, dobit dari awal sampai akhir sanad dengan tanpa syaz dan tidak pula ada celaan. Selanjutnya adalah syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung, yaitu setiap perawi dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari perawi terdekat sebelumnya, dan keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari suatu hadis. Yang kedua, perawinya adil. Seseorang dikatakan adil apabila ada padanya sifat-sifat yang dapat mendorong terpeliharanya ketakwaan atau senantiasa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu perawinya dobit. Seseorang perawi dikatakan dobit apabila perawi tersebut mempunyai daya ingat yang sempurna terhadap hadis yang diriwayatkannya. Yang keempat, tidak syaz. Syaz yaitu janggal. Jadi, hadis yang bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih sikoh perawinya. Yang kelima adalah hadis berilah, yaitu hadis yang cacat atau terdapat penyakit karena tersembunyi atau samar-samar yang dapat merusak kesahihan dalam hadis tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri hadis sahih. Yang pertama, diriwayatkan oleh perawi hadis yang jujur, terpercaya baik pengalaman agamanya dan juga sempurna ingatan dan hafalannya. Para perawi yang terdekat dalam sanad harus sezaman. Rangkaian sebuah perawi dalam sanad itu haruslah bersambung mulai dari perawi pertama hingga pada perawi terakhir. Dan para perawi harus terdiri dari orang-orang yang dikenal dengan sikoh dalam arti adil dan dobit. Dan ini adalah contoh hadis sahih yang lengkap dengan syarat-syarat dan juga ciri-cirinya. Hadis sahih dibagi menjadi dua, yaitu sahih lizatihi dan sahih liwirihi. Sahih lizatihi yaitu hadis yang mencapai derajat sahih dengan dirinya sendiri tanpa membutuhkan kepada dukungan untuk menguatkannya. Dan sahih liwirihi yaitu hadis yang diriwayatkan dari sanad yang lain yang sama kedudukannya atau lebih kuat kedudukannya darinya dengan lafaz yang sama atau makna yang sama. Dan ini adalah contoh hadis sahih lizatihi. Dinyatakan seperti itu karena telah memenuhi syarat kesahihan dalam suatu hadis. Dan ini adalah contoh hadis sahih lighairihi. Dinyatakan seperti itu karena hadis ini sanadnya bersambung, tidak ada syaz dalamnya, serta tidak ada ilah yang merusak karena tidak terdapat dalam rangkaian ini ikhtilaf apapun di antara para perawi dan tidak pula dalam matan. Dan berikut adalah kitab-kitab hadis yang menghimpun hadis sahih secara berurutan. Yang pertama ada Sahih Al-Bukhari yang wafat pada tahun 290 Hijriah, kemudian Sahih Muslim yang wafat pada 261 Hijriah, kemudian Sahih Ibnu Huzaimah yang wafat pada tahun 311 Hijriah, Sahih Ibnu Hibban yang wafat pada tahun 394 Hijriah, Mustadrak Al-Hakim yang wafat pada 405 Hijriah, dan yang terakhir ada Sahih Ibnu As-Sakan. Pada kedudukan kedua yaitu hadis hasan. Nah, hasan secara bahasa adalah sifat yang menyerupai dari kalimat al-husna yang artinya indah atau cantik. Akan tetapi secara istilah yang dimaksud dengan hadis hasan menurut Ibnu Hajar As-Saqalani yaitu ma'itasolah sanaduhu binaqlil adli ladzi khaffa dhabtuhu an mithlihi ila muntahu min ghairi syuzuzin wala illah. Yang artinya apa yang sanadnya bersambung dengan periwayatan yang adil, hafalan yang kurang dari awal sampai akhir sanad dengan tidak ada syaz dan juga cacat. Hadis hasan dan hadis sahih tidak ada perbedaan kecuali hanya di bidang hafalannya. Pada hadis hasan, hafalan perawinya ada yang kurang meskipun sedikit. Adapun untuk syarat-syarat lainnya antara hadis hasan dengan hadis sahih adalah sama. Selanjutnya adalah syarat-syarat hadis hasan yang dibagi menjadi 5.
Yang pertama, periwayat sanad yang bersambung diriwayatkan oleh rawi yang adil, diriwayatkan oleh rawi yang hafal atau dobit, tetapi tingkatan kehafalannya masih di bawah hadis sahih. Yang keempat, tidak syadz atau tidak bertentangan dengan hadis dengan rawi yang tingkat dipercayanya lebih tinggi atau Al-Quran. Yang kelima, tidak terdapat cacat atau ilham. Dan berikut adalah contoh hadis hasan yang telah lengkap dengan syarat dan ketentuan yang ada di dalamnya. Selanjutnya, hadis hasan dibagi menjadi dua, yaitu hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Hasan li dzatihi adalah hadis yang sanadnya bersambung dan periwayatan yang adil, dobit meskipun tidak sempurna dari awal sanad hingga akhir sanad tanpa ada kejanggalan atau syadz dan cacat atau ilah yang merusak hadis, dan hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang telah ditentukan. Dan hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang pada sanadnya ada perawi yang tidak diketahui keahliannya, tetapi bukanlah orang yang terlalu banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Kemudian ada riwayat dengan sanad lain yang bersesuaian dengan maknanya. Dan ini adalah contoh hadis hasan li dzatihi. Hadis ini dinyatakan hasan karena pada sanadnya terdapat Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai yang menurut para ulama hadis, Ja'far ini berada pada kualitas syadud, tidak sempurna dobitnya, sehingga tidak mencapai tingkatan sikoh sebagai salah satu persyaratan dalam hadis sahih. Dan berikut adalah contoh hadis hasan li ghairihi yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Dan pada tingkatan selanjutnya atau tingkatan yang terakhir yaitu hadis dhaif. Dhaif secara bahasa adalah kebalikan dari kuat, yaitu lemah, dan secara istilah malam yajma' sifatul hasan bifaqdi syarti min syurutihi, yang artinya apa yang sifat dari hadis hasan tidak tercakup atau terpenuhi dengan cara hilangnya satu syarat dari syarat-syarat hadis hasan. Nah, maka dari itu, jika hilang salah satu kriteria saja, maka hadis itu menjadi tidak sahih atau tidak hasan. Apalagi jika hilangnya 2-3 syarat atau kriteria atau ciri-ciri, maka hadis tersebut dapat dinyatakan sebagai hadis dhaif yang sangat lemah. Dan karena kualitasnya yang dhaif, maka sebagian ulama tidak menjadikannya sebagai dasar hukum, seperti hadis hasan dan juga hadis sahih. Dan berikut adalah tingkatan hadis dhaif yang dibagi menjadi 5. Yang pertama ada dhaif atau lemah, yang kedua dhaif jiddan atau lemah sekali, yang ketiga al-wahi, yang keempat munkar, dan yang terakhir adalah maudhu, dan hadis ini adalah dhaif yang paling buruk. Dan berikut adalah contoh hadis dhaif di mana di dalamnya tidak terdapat ciri-ciri serta syarat dari hadis sahih dan juga hasan. Dan khusus hadis dhaif, maka para ulama hadis kelas berat semacam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa hadis dhaif boleh digunakan dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah level kedhaifannya tidak parah. Ternyata yang namanya hadis dhaif itu sangat banyak jenisnya dan banyak jenjangnya, dari yang paling parah sampai yang mendekati sahih atau hasan. Yang kedua yaitu berada di bawah nas lain yang sahih, yang artinya hadis dhaif kalau ingin dijadikan sebagai dasar dalam fadhailul a'mal harus didampingi dengan hadis lainnya. Bahkan hadis lainnya itu harus sahih, maka tidak boleh hadis dhaif yang menjadi pokok, tetapi hadis dhaif harus berada di bawah nas yang sudah sahih. Dan yang terakhir, ketika mengamalkannya kita tidak boleh meyakini kesabitannya, yang artinya ketika kita mengamalkan hadis dhaif itu, kita tidak boleh meyakini 100% bahwa ini merupakan sabda Rasulullah SAW atau perbuatan beliau. Tetapi yang kita lakukan adalah bahwa kita masih menduga atas kepastian datangnya informasi ini dari Rasulullah SAW. Dan sebab kedhaifan suatu hadis dibagi menjadi 2. Yang pertama, dhaif disebabkan karena tidak memenuhi syarat bersambungnya sanad, dan yang kedua adalah dhaif disebabkan karena cacatnya sang perawi. Dhaif disebabkan karena tidak memenuhi syarat bersambungnya sanad dibagi lagi menjadi mu'allaq, mursal, mudol, munqati, mudalas, dan lain sebagainya. Sedangkan dhaif disebabkan karena cacat perawinya dibagi menjadi maudhu, matruk, mungkar, majhul, mubham, syadz, maqlub, mudraj, dan lain sebagainya. Hadis mu'allaq adalah hadis yang pada sanadnya telah dibuang satu atau lebih rawi baik secara berurutan maupun tidak. Kemudian hadis mursal menurut istilah adalah hadis yang gugur perawi dari sanadnya setelah tabi'in. Seperti contohnya, bila seorang tabi'in mengatakan Rasulullah SAW bersabda begini atau berbuat seperti ini. Kemudian hadis munqati adalah hadis yang sanadnya tidak bersambung dari semua sisi. Sedangkan menurut para ulama hadis mutakharrin adalah
Suatu hadis yang di tengah sanadnya gugur seorang perawi atau beberapa perawi tetapi tidak berurutan. Kemudian hadis mu'dal menurut istilah adalah hadis yang gugur pada sanadnya atau lebih secara berurutan. Kemudian hadis yang diriwayatkan dengan menghilangkan rawi di atasnya yaitu hadis mudalas. Dan hadis mudalas dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah tadlis isnad, kedua tadlis qoti, ketiga tadlis qatof, yang keempat tadlis taswiyah, dan yang terakhir tadlis syuyuh. Selanjutnya, doif karena terdapat cacat pada perawinya dibagi menjadi berikut. Yang pertama ada hadis maudhu, yaitu hadis kontroversial yang dibuat seseorang dengan tidak mempunyai dasar sama sekali. Yang kedua adalah hadis matruk, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang disangka suka berdusta. Yang ketiga adalah hadis munkar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, yang menyalahi orang atau kepercayaan. Kemudian ada hadis mubham, yaitu hadis yang tidak menyebutkan nama orang dalam rangkaian sanadnya, baik laki maupun perempuan. Kemudian hadis syadz, yaitu hadis yang bertentangan dengan hadis lain yang riwayatnya lebih kuat. Kemudian ada hadis maklub, yaitu hadis yang memutarbalikkan atau mendahulukan kata, kalimat atau nama yang seharusnya ditulis di belakang dan mengakhirkan kata, kalimat atau nama yang seharusnya didahulukan. Dan yang terakhir ada hadis mudraj, ialah yang di dalamnya terdapat sisipan atau tambahan baik pada matan ataupun sanad. Dan berikut adalah kitab-kitab hadis yang membahas tentang hadis dhaif. Kitab-kitab yang disusun untuk menjelaskan tentang hadis-hadis dhaif misalnya Ad-Du'afa karya Ibnu Hibban, Mizanul I'tidal karya Az-Zahabi. Mereka menyebutkan berbagai contoh hadis yang menjadi dhaif disebabkan perawinya yang dhaif. Kemudian ada kitab-kitab yang disusun secara khusus yang berisi hadis-hadis dhaif. Misalnya yang mengumpulkan hadis-hadis mursal, i'lal, mudraj, dan seterusnya. Seperti Al-Marasil karya Abu Daud dan Al-Ilal karya Ad-Durqutni. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Dan semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.